Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Minggu. Selesai mandi, Iona keluar dari kamar mandi sembari menggosokkan handuk ke rambutnya yang basah. Iona menatap cermin lalu tersenyum lebar. Pagi ini, Iona tampak begitu bahagia. Dikarenakan Arkan sudah selesai bertugas dan akan pulang. Iona menyisir rambutnya, memakai lip balm lalu memoles wajahnya dengan sedikit bedak kemudian keluar kamar, menunggu Arkan di ruang TV. 1 jam kemudian, Iona melirik jam yang menunjukkan pukul 9.30 WIB, ia menghela napasnya kasar. Pak Arkan kok belum pulang juga sih? Gumam Iona kesal. Iona mengambil handphone lalu mengirimi Arkan pesan. Suami, kamu kapan baliknya? Iona melempar handphone ke sofa lalu beranjak ke dapur untuk membuat roti dan susu hamil. Setelah membuat 3 roti dengan selai dan susu, Iona kembali duduk di sofa lalu menyantapnya sembari menonton siaran TV. Ting. Iona dengan cepat membuka chat dari Arkan. Suami, lagi di jalan, macet. Oke, hati-hati ya mas. Oke, kamu mau sesuatu? Nanti sekalian. Boleh, aku mau rendang bumbunya beenikin. Bumbu apanya? Bumbu rendangnya sayang. Bukan bumbu cinta mantan padamu. Ada lagi, sisanya nanti aja sama kamu. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Iona mau jalan-jalan sama kamu nanti. Loke, ut sarapan. Cie perhatian. Serius, mi apa? Iona Putri, Sahari Arkanzo. Saya serius nanya. Aku juga serius nanya. Iona, Arkan. Yang romantis dong makanya. Iona, kamu udah sarapan, cantik. Iona mengulung senyum membaca chat dari Arkan. Anjir, pekiknya. Sikirinsyot. Kenapa? Hati aku, hati kamu kenapa? Hati aku, milik kamu. Udah tahu, wait yet, tahu Dreamna. Barusan kamu confess. Iona mulu perasaan yang confess. Kamunya, kapan? Saya gak confess pun hati saya emang milik kamu. Anjir, Pak Arkan gue BAPERRR. Tanggung jawab LOHH. Pekik Iona senang lalu menggigit bantal sofa dengan gemas. Sikirinsyot, geywola. Orang yang enmanya Zahari Arkanzo bikin jantung Iona Putri gak aman. Ut sarapan belum? Saya nanya Drit diga dijuk. Udah ganteng. Minum susu juga udah. Bagus. Aku Iona, BKN bagus. Saya gak bilang kamu bagus. Terus bagus siapa? Gak tahu, capek. Kamu capek sama bagus. Mana si bagusnya? Nanti aku pijitin. Gak tahu gak ngantongin. Dah kok kamu jadi gak jelas. Iya, cuy selalu benar. Pinternya suami Iona. Iona tertawa lalu melempar handphone ke sofa dan kembali menyantap roti. Pengin seblak nih gue. Masak Gumam Iona lalu memasak seblak dibantu Bisumi. Meskipun roti masih tersisa 1. Selesai memasak, Iona kembali ke sofa dan seblak siap dihidangkan. Ceklek, Iona menoleh cepat ke arah pintu lalu terbelalak senang melihat orang yang ditunggu-tunggu kini berdiri di depan pintu. Iona meraih gelas lalu meneguk air dengan terburu-buru. Setelah itu, Iona beranjak menghampiri Arkan. Wow bro, welcome home. Arkan mengerutkan dahinya, ngomong apa kamu? Iona tertawa kecil lalu menyalimi tangan Arkan. Welcome home ayah, miss you. Ucapnya lalu memeluk Arkan erat. Arkan terkekeh dan membalas pelukan Iona. Mengusap lembut kepala sang istri. Saya juga, ucap Arkan. Mereka melepaskan pelukan, lalu duduk di sofa. Arkan duduk menyamping menghadap Iona, tangannya mengusap perut Iona. Kamu udah check up? Belum. Jadwalnya juga besok. Besok saya temenin check up. Iona mengangguk antusias. Oke, oh iya, si bagus mana? Mau saya pijitin nih. Iona menahan tawanya.
Gak ngantongin. Ucap Arkan malas lalu mengalihkan pandangannya. Iona terkekeh, seru juga ledekin Pak Arkan. Iona, panggil Arkan. Kenapa? Iona mengangkat kedua alisnya. Arkan menoleh menatap Iona dengan tatapan tajam. Kamu makan mie? Hah, mana mie? Arkan menunjuk mangkuk seblak di atas meja yang belum sempat Iona tuntaskan. Membuat Iona melirik ke arah tersebut. Itu seblak, Mas. Sama aja ada mie-nya. Ucap Arkan. Pria itu kemudian mencoba sesendok kuah seblak. Iona membelalakkan matanya, mampus. Diomelin dah gue. Masalahnya itu pedas. Tatapan Arkan semakin tajam. Nyari penyakit ya kamu. Ini pedes banget. Iona meneguk salivanya, segitu mah sedang tahu. Lagian juga aku udah makan roti buat ngeganjel perut kok. Jawabnya membela. Mana lihat, rotinya gak dihabisin. Bikinnya 3 tadi. Udah kemakan 2 roti. Alasan. Iona membelalakkan matanya. Enggak iya. Udah makan nasi belum? Saya tanya. Iona terdiam, mampus. Pokoknya ini jangan dimakan lagi. Arkan memotong ucapan Iona. Tapi jadi mubazir. Saya yang makan. Ucap Arkan. Emang kamu doyan? Seblak. Arkan melirik Iona, tangannya lalu menyentil pelan kening Iona. Tuh, makanya jangan buat ini lagi. Iya, enggak. Ucap Iona pasrah. Arkan menghela napasnya kemudian berdiri, mengangkat koper ke atas sofa lalu membukanya. Ini pesanan kamu, dan ini rendang yang kamu mau. Seketika Iona membelalakkan matanya, melihat banyak makanan yang dibawa Arkan. Sekarang ambil nasi, terus makan. Iona hanya mengangguk saja tapi tidak menjalankan perintah Arkan. Dirinya terhipnotis dengan makanan yang dibawa Arkan. Yaloh banyak banget ini mah. It's my dream mas, aku bisa gemuk nih. Harus makan yang banyak. Gak apa-apa gemuk, masa? Nanti kalau perut aku makin besar, aku gemuk, pipinya cubi, jelek, pendek, kentang. Arkan menaruh telunjuk di depan bibir Iona. Ngomong apa sih? Saya gak suka kamu kayak gitu. Ucap Arkan sambil menatap Iona tajam. Iona tersenyum. Ia lalu menggenggam tangan Arkan. Ampun Bang Jago, sungkem dulu. Ucapnya lalu mencium tangan Arkan. Makasih ya, Mas. Maaf ngerepotin. Ucap Iona merasa tak enak. Arkan mengangguk sambil mengacak-acak rambut Iona. Gak ngerepotin kok. Sana ambil nasi, terus makan. Mau makan bareng kamu. Arkan menghela napasnya. Ya udah, saya mandi dulu. Tapi itu mie jangan dimakan. Ayai Mas Captain. Pakaian kamu udah aku siapin dari tadi. Ucap Iona. Arkan mengangguk dengan senyuman lalu berlalu ke kamar. Iona melipat kedua kakinya ke atas sofa lalu melihat-lihat makanan yang dibawa oleh Arkan. Karena tak tahan, akhirnya Iona pun menyantap makanan tersebut dengan bahagia. Anak rumahan paket komplit, suami baik, duit lancar, wifi lancar, makanan banyak, kasur empuk. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Iona, Iona. Gumam Iona lalu tersenyum badas. Badas artinya keren. Setelah membersihkan wajahnya, Iona keluar dari kamar mandi sembari membawa alat-alat treatment wajah lalu duduk di kursi rias. Karena hari ini libur, Iona ingin memanjakan dirinya dengan melakukan maskeran. Ceklek. Pintu kamar terbuka, Iona menoleh dan melihat Arkan berjalan memasuki kamar. Pria itu menggunakan baju santai berwarna hitam dan celana levis selutut. Perfect. Iona tersenyum, entah apapun outfit yang dipakai Arkan, selalu pas dan membuat siapa saja terpesona melihatnya. Pak sini, Pak. Iona beranjak dari duduknya dan menghampiri Arkan. Arkan mengerutkan dahinya, ia berhenti di tempat. Bapak ini pelanggan saya yang keberapa? Tanya Iona berlagak menjadi pegawai salon kecantikan. Arkan diam, menatap Iona bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang Iona bicarakan. Pertama, ya, yuk silahkan duduk dulu ya. Iona menuntun Arkan untuk duduk di tepi ranjang. Kamu kenapa sih?
Tanya Arkan keheranan. Harap sopan ya, Pak, sama pegawai salon. Yuk sekarang kita treatment wajah. Arkan menggeleng, tanda menolak. Treatment wajah. Nanti muka Bapak bakalan shining, semering, splendid. Nanti Bapak makin tampan, dan ketampanan Bapak bakal bersinar terang seperti cahaya ilahi yang menembus langit. Ucap Iona mendramatis. Arkan tetap menggeleng. Bapak-bapak, cibirnya. Kita main salon-salonan ceritanya. Gak ada. Saya mau istirahat. Iona mencebikkan bibirnya, istirahatnya sambil pakai masker. Ini gak bakal bikin muka kamu rusak, enggak. Trust me, Jack. Arkan mengerutkan dahinya. Siapa Jack? Itu mantan aku yang ada di film Titanic. Arkan menghela napasnya. Mau ya? Trust me, muka kamu gak akan rusak. Lihat muka aku, bersih, kan? Gila aja aku beli masker yang buat muka jadi jelek. Gak maulah ya kali. Arkan masih diam sembari menatap Iona. Mau ya? Khusus untuk pelanggan pertama aku yang gantengnya 11-12 kayak Zayn Malik, aku massage deh, gimana? Wajah Arkan terlihat ragu. Saya bukan cewek yang pakai kayak gituan. Ucap Arkan sembari menggeleng. Iona segera menutupi mulutnya, menahan tawa. Plak. Iona menabok pundak Arkan. Alahu, kamu emang bukan cewek, Zahari Arkanzo. Kamu pikir aku mau nikah sama cewek? Gila nih. Ya kali aku lesbongan. Arkan mengerutkan dahinya. Maskernya boleh untuk all gender, Mas. Bahkan untuk banci, bencong, waria pun juga bisa. Mau ya? Kita maskeran bareng-bareng. Lanjut Iona. Arkan menghela napasnya pasrah lalu mengangguk. Membuat Iona tersenyum senang. Azek, saya cuci muka dulu. Iona mengangguk antusias. Oke. Arkan beranjak menuju kamar mandi untuk cuci muka. Setelah selesai, Arkan kembali duduk di ranjang dengan Iona yang sudah mempersiapkan segalanya untuk treatment wajah. Iona kemudian memasangkan hairband ke kepala Arkan agar rambutnya tidak mengenai masker. Wanita itu kalau duduk bersila dengan dua bantal yang sudah ditumpuk di depannya untuk Arkan. Kamu tiduran di sini. Titah Iona. Arkan menurut lalu tiduran dengan nyaman. Iona dengan telaten bak pegawai salon, memijat wajah Arkan, kemudian memakaikan masker ke wajah sang suami. Dingin. Ucap Arkan. Iya emang kayak gitu. BTW jidat kamu jenong, kayak lapangan kutu. Iona terkekeh geli. Setelah selesai memakaikan Arkan masker, kini tinggal Iona yang memakai masker. Setelah itu, Iona ikut tiduran di samping Arkan sembari memainkan handphonenya. Adem rasanya quality time seperti ini. Walaupun sederhana, namun penuh makna. Tangan Arkan mendusel ke tengkuk Iona membuat Iona membenarkan posisi kepalanya dan menjadikan lengan Arkan sebagai bantal. Bosen gak? Kalau bosen sini kita main pause sampai ngik-ngok. Arkan menggeleng. Saya ngantuk. Ya udah bobo. Iona mengelus-elus kepala Arkan. Berapa menit pakainya? 15 menit. Nanti kalau udah, aku bangunin. Arkan mengangguk. Jangan berhenti tangan kamu sampai 15 menit. Ucapnya dan Arkan perlahan memejamkan matanya. Maksudnya? Tanya Iona tidak paham. Elusin kepala saya sampai 15 menit. Iona membelalakkan matanya. WHAT. Iona menghela napasnya dan mengikuti perintah Arkan. Mengelus kepala pria itu sembari main handphone. Gak apa-apa. Pahala buat lo Iona. Lo, kan istri solehah. Pukul 7.30 WIB. Hari ini, Iona izin tidak masuk kantor karena akan periksa kandungan ditemani Arkan. Selesai make up-an, Iona beranjak keluar kamar. Namun, langkahnya terhenti saat mengingat dirinya lupa akan sesuatu. Iona berbalik arah lalu berjalan menuju hanger khusus tas. Slingbag gue kemana ya? Gumam Iona bingung saat slingbag miliknya tidak ada di sana. Iona kemudian keluar kamar untuk bertanya keberadaan slingbag miliknya kepada Arkan. Ceklek. Iona mendadak berhenti saat pintu kamar lebih dulu dibuka. Udah siap, ayo.
ajak Arkan. Sebentar, kamu lihat slingbag aku gak? Arkan mengerutkan dahinya lalu melirik hanger di sudut ruangan. Emang gak ada? Iona menggelengkan kepalanya, gak ada. Cari yang teliti. Udah pak, dan beneran gak ada. Ucap Iona kesal. Arkan menghela napasnya, ia berjalan memasuki kamar dan mencari slingbag ke semua sudut. Begitupun Iona. Ini apa? Iona menoleh menatap Arkan. Ia membelalakkan matanya saat Arkan berhasil menemukan slingbag miliknya. Itu kamu nemu di mana? Tanya Iona bingung sambil menghampiri Arkan. Di bawah selimut, ucap Arkan datar. Hah, siapa yang taruh di bawah selimut? Tanya Iona terdengar bego. Arkan menatap Iona tajam, kamu masih muda. Belum pikun. Lain kali kalau taruh barang yang bener. Jelek. The power of cowok cuek yang kalau ngomong nyelekit sampai nancep ke tulang sumsum. Siapa lagi kalau bukan Pak ZACHARIEARKANZO? Iona mengerucutkan bibirnya, iya, maaf galak banget sih. Jangan diulangin lagi, tegur Arkan. Iya, rumah sakit, keadaan dede bayinya alhamdulillah sehat. Untuk Ibu Iona, jangan kecapean ya. Karena usia kehamilan ibu baru menginjak trimester 1. Dan itu rentan akan keguguran. Ucap dokter sembari membenarkan baju Iona. Iona mengangguk, iya dok. Arkan dengan sigap membantu Iona bangun dari posisinya juga saat wanita itu turun dari brangkar. Perbanyak mengkonsumsi buah, air putih dan sayuran serta makanan sehat lainnya. Juga jaga pola tidur dan jangan banyak pikiran, ya bu. Sambung dokter. Iona mengangguk-anggukkan kepalanya dengan senyuman. Apa boleh makan pedas dan mie instan? Tanya Arkan. Boleh namun jangan terlalu banyak. Untuk mie instan, juga jangan terlalu sering. Minimal seminggu 1 kali. Iona mengangguk sembari tersenyum, lalu melirik Arkan yang juga meliriknya. NYINDIRNYA frontal. Cakep, lapar gak? Tanya Arkan sembari fokus menyetir. Iona mengangguk, lapar. Mau makan apa? Soto daging. Pekik Iona antusias. Arkan memejamkan sebentar matanya karena pekikan Iona. Oke, balas Arkan. Beberapa menit kemudian, Arkan dan Iona sudah sampai di kedai soto daging. Mereka lalu turun dari mobil. Arkan. Suara itu membuat Arkan dan Iona menoleh dan terkejut melihat Sharon. Iona mengerutkan dahinya, nih orang emang bener-bener SHAITON. Dimanapun suami gue berada, dia pasti nongol. Sharon mengulung senyuman manis, tapi memuatkan di mata Iona. Kalian di sini juga. Mau quality time berdua ya? Iona memutar bola matanya malas, kita mau kayang juga bukan urusan, mbaknya. Balasnya datar. Tangan Iona menggenggam tangan kekar Arkan. Yuk sayang, sambungnya. Arkan, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ucapan Sharon membuat langkah Arkan dan Iona yang hendak memasuki kedai terhenti. Maaf, saya sibuk, kata Arkan datar. Please, Sharon mencekal tangan Arkan. Iona yang melihat tangan Arkan digenggam Sharon membelalakkan matanya. Mohon maaf bisa dilepas. Kamu kalau masih mau disebut manusia jangan nempel kayak ulet bulu, ya. Ucap Iona dengan tatapan tajamnya. Mohon maaf bisa dilepas. Kamu kalau masih mau disebut manusia jangan nempel kayak ulet bulu, ya. Ucap Iona dengan tatapan tajamnya. Sharon segera melepaskan cekalannya saat Iona berkata seperti itu. Maaf Iona. Sharon tersenyum kecil. Iona terdiam, menelisik wajah Sharon yang nampak sedikit pucat, namun ia segera mengabaikannya. Please. Ucap Sharon dengan wajah memohon. Sikap dingin Arkan membuat Sharon sedih. Tapi tak salah bukan, Arkan bersikap seperti itu kepada orang yang sudah mengkhianati kepercayaannya. Iona memutar bola matanya jengah, lo gak denger apa yang barusan suami gue bilang? Sebenarnya, rintih Sharon sambil memegangi perutnya. Arkan dan Iona menatap Sharon bingung,
saat wanita itu kesakitan. Menyadari jika itu adalah salah satu akting Saiton untuk menarik belas kasihan Arkan, Iona mendesah kasar. Drama queen banget sih, gumam Iona. Sharon meneguk salivanya mencoba menahan rasa sakit di perutnya. Sebentar aja. Arkan melirik Iona membuat sang istri meliriknya juga. Oke, kalau lo mau ngomong sama suami gue, directly di hadapan gue juga. Iona menjawab ucapan Sharon. Sharon menghela napas, menetralisir sakit di perutnya yang seperti ditusuk-tusuk. Ia kemudian tersenyum kecil. Jadi gini, aku mau Wajah pucat Sharon terlihat begitu tersiksa. Wanita itu memegangi perut bagian kirinya. Iona mendengus, bersedekap dada menatap Sharon si drama queen di depannya dengan malas. Ngulur waktu, gumamnya. Kamu kenapa? Tanya Arkan kepada Sharon. Iona diam menatap Sharon yang nampak kesakitan. Lambung aku, sakit. Ucapan Sharon tersendat saat tiba-tiba wanita itu terjatuh dengan kondisi setengah sadar, wajahnya terlihat menahan sakit. Iona dan Arkan terbelalak melihat itu. Iona tiba-tiba melihat Arkan menghampiri Sharon, menempatkan kepala wanita itu di pahanya lalu menepuk-nepuk pelan pipi wanita itu. Sharon. Sakit. Lirih Sharon. Iona terdiam, dan segera mengalihkan pandangannya. Terbesit perasaan, cemburu, menyerang dirinya saat melihat betapa cemasnya Arkan terhadap kondisi Sharon saat ini. Iona, ambil kunci mobil di kantong saya terus buka pintu. Perintah Arkan. Pria itu masih sibuk menepuk-nepuk pipi Sharon agar tetap sadar. Iona tak menyahut, masih sibuk dengan pikirannya. Iona, sudah dibuka pintunya belum? Arkan menolehkan kepalanya menatap Iona saat sang istri tidak menyahut. Iona. Iona tersentak kala mendapati bentakan dari Arkan yang kini menatapnya dengan tajam. Kenapa? Tanya Iona terbata. Kamu gak dengar apa yang saya suruh? Saya suruh ambil kunci mobil di kantong terus buka pintunya. Ucap Arkan kalut. Iona meneguk salivanya. Dengan tubuh yang gemetar, Iona mendekat dan mengambil kunci mobil dari saku celana Arkan. Menekan tombol kunci mobil, Iona segera membuka pintu mobil. Setelah membayar, Iona turun dari taksi lalu memasuki rumah. Saat di mana Arkan dengan paniknya berlari mengikuti berangkar Sharon menuju ruang UGD, Iona berhenti di tengah jalan dan memutuskan untuk pulang saja. Jika diteruskan, hatinya memanas melihat itu. Terlebih lagi mengingat saat Arkan membentaknya. Sesak dan sedih, tapi sebisa mungkin dirinya terlihat baik-baik saja. Assalamualaikum, ucap Iona lalu duduk di sofa. Waalaikumsalam, jawab Bisumi lalu menghampiri Iona, menatapnya bingung. Loh, dan Arkan kemana, Non? Iona melirik Bisumi sekilas. Dia lagi panik sama pacarnya. Pacar? Dan Arkan punya pacar, Non? Iona mengangkat bahunya. Menurut Bibi gimana? Bibi mah gak percaya dan Arkan punya pacar. Dan Arkan itu orangnya cuek, gak mungkin dia selingkuhin Non Iona. Ucap Bisumi. Iona diam, menyandarkan punggungnya ke sofa lalu menghela napasnya. Non Iona mau dibuatin minum atau makanan? Tawar Bisumi. Tadi sih Iona mau makan soto daging sama Pak Arkan, tapi gak jadi. Iona mau soto daging aja, Bi. Kemauan dede bayi, ya Non. Iona hanya tersenyum. Ya udah Non, Bibi beliin dulu ya. Iona mengangguk kecil dan Bisumi pun berlalu keluar untuk membelikan Iona soto daging. Setelah Bisumi pergi keluar, Iona menutupi wajahnya dengan telapak tangannya lalu terisak. Kejadian tadi masih berputar di kepalanya. Dan itu membuatnya kesal sekaligus sesak. Dasar drama queen. Pengin banget rasanya gelindingin dia ke sepiteng. Biar kena tai sekalian. Aku tadi goyang, yang. Iona menghentikan isakannya lalu mengusap matanya secara kasar. Ia mengambil handphone di sling-bag, menatap layar dengan bingung saat Farel menelponnya. Hai. Lo lagi di rumah ya?
Iona melotot lalu mengerjapkan matanya. Gimana dia bisa tahu? Iona berdeham, menormalkan suaranya. Emang kenapa, Rel? Tadi waktu selesai koas, gue ngeliat lo di rumah sakit. Lo pergi, ya udah gue susul. Iona menegakkan tubuhnya, mendadak dirinya panik. Hah, lo ke rumah gue. Tadi gue angkat telepon dari temen malah kehilangan jejak taksi lo. Sekarang gue lagi di depan komplek nih. Rumah lo di mana? Kirim dong alamatnya. Iona menghela napas pelan, mengeluarkan rasa leganya. Buat temennya Farel makasih. Kapan-kapan kita duel main layangan. Gak di rumah. Tadi sempet ngambil beberapa berkas yang ketinggalan, terus balik lagi ke kantor. Ucap Iona mencari alasan. Terus tadi lo ngapain ke rumah sakit? Lo sakit? Enggak, tadi ada orang kantor yang bengek gitu, kayak kekurangan napas lah pokoknya. Asma. Nah iya asma. Dan gue sama temen kantor yang lain nganterin ke rumah sakit. Syukur deh kalau lo baik-baik aja. Ya udah kirim alamat kantor lo nanti gue jemput. Mumpung sedule koas gue udah gak ada. Gak usah, gue bisa kok pulang sendiri. Tapi masalahnya gue mau ketemu lo. Gue Kang. Rel udah dulu ya, bye. Tut, mematikan sambungan sepihak, Iona terdiam sejenak. Semakin kesini, Farel semakin banyak berharap sama gue. Gue gak ada niat sama sekali ngasih harapan ke dia. Bahkan gue udah ngejauh. Untuk masalah jujur kalau gue udah nikah, gue belum berani. Gue takut banyak orang yang salah asumsi tentang pernikahan gue nantinya. Aku tadi goyang, yang. Iona kembali menatap layar handphonenya, ada panggilan dari Arkan. Memutar bola mata malas, Iona mengaktifkan mode silent kemudian beranjak ke meja makan untuk mengambil minum. Lo kalau khawatirin gue ya pulang. Gak butuh ditelepon. Ceklek, non, ini soto dagingnya. Ucap Bisumi dengan plastik putih di tangannya. Wah sini Bi, makasih ya. Iona meraih plastik berisi soto pesanannya dengan bahagia. Iona ya Iona. Walaupun sedang sedih, ada makanan langsung digas. Seketika masalahnya terlupakan begitu saja. Bisumi tersenyum. Sama-sama non. Non Iona butuh sesuatu lagi. Gak ada kok Bi. Kalau gitu Bibi ke dapur, ya non. Iya Bi. Iona mengambil mangkuk dan sendok. Duduk di kursi, wanita itu lalu menikmati soto daging dengan hikmat. Anjir enak banget, puji Iona di sela-sela kunyahannya. Namun, belum benar-benar di titik penghabisan, suara mobil Arkan terdengar. Buru-buru Iona meneguk air lalu beranjak menuju kamar. Elah sotonya belum habis lagi. Kecepetan Pak Lo pulangnya. Gumam Iona sambil menaiki anak tangga. Kamar. Iona menaiki ranjang, menarik selimut lalu merebahkan tubuhnya membelakangi tempat tidur Arkan. Ceklek. Iona menutup mata dengan cepat saat pintu kamar terbuka. Itu pasti Pak Arkan. Arkan berdiri di depan pintu sambil memandang punggung Iona. Terbesit rasa bersalah karena telah membentak Iona. Ingin meminta maaf saat itu juga, tapi Arkan dikejutkan dengan Iona yang tiba-tiba menghilang dari rumah sakit. Arkan tahu, Iona pasti marah. Arkan mengambil langkah untuk mendekat lalu berdiri di depan Iona. Pria itu berjongkok, tangannya terangkat untuk mengusap kepala serta pipi Iona. Maafin saya udah bentak kamu. Bangke, gue kebelet lagi, Iona membatin. Karena tidak tahan, Iona membuka matanya. Terlihat Arkan terkejut karena Iona membuka matanya secara tiba-tiba. Tanpa peduli akan hal itu, Iona bangun dari posisinya, lalu beranjak ke kamar mandi tanpa memperdulikan Arkan yang sedang memandangnya. Arkan menegakkan tubuhnya dan mencekal tangan Iona membuat istrinya itu berhenti di tempat. Kamu mau kemana? Kamar mandi. Iona menyentak tangan Arkan dengan kasar lalu melanjutkan langkahnya. Arkan meneguk salivanya. Iona sungguh marah kepadanya. Kamar mandi. Selesai buang air kecil, Iona berdiri di depan cermin.
memandang pantulan wajahnya yang sekarang tidak mood untuk tersenyum. Lo, kuat, jangan lemah. Dia kayak gitu ke lo. Ya lo bales dong. Lo harus bales Pak Arkan. Bikin dia nyesel senyesel-nyeselnya karena udah bentak lo demi si Saiton jahanam itu. Iona mengangguk-anggukkan kepalanya. Judesin Pak Arkan. Cuekin dia. Kalau dia ngebujuk, lo harus jual mahal. Oke, mari beraksi. Iona menghela napasnya lalu keluar kamar mandi. Terlihat Arkan duduk di ranjang. Memutar bola mata dengan malas, Iona berjalan keluar kamar. Arkan mengerutkan dahinya melihat itu. Bangun dari posisinya, Arkan mencekal tangan Iona membuat sang istri berhenti di tempat. Iona, panggil Arkan. Iona diam. Jual mahal, Yon. Arkan pindah posisi berdiri di depan Iona. Membuat Iona dengan cepat menatap ke arah lain, enggan memandang wajah sang suami. Iona menggigit bibir bawah bagian dalamnya, matanya sudah berkaca-kaca. Tapi sebisa mungkin wanita itu menahan air matanya agar tidak tumpah. Sesak sekali rasanya. Memandangi wajah Iona beberapa detik, Arkan menarik Iona ke dalam pelukannya. Maafin saya udah bentak kamu. Ucap Arkan pelan. Iona tak kuasa menahan air matanya. Kini cairan bening itu mengalir membasahi pipinya. Hiks. Iona terisak. Pak Arkan jahat, Hiks. Ucapnya di tengah isakannya sambil memukul-mukul dada Arkan, mengekspresikan kemarahannya. Luapin aja semua. Saya tahu, saya salah. Iona memberontak dan menarik tubuhnya dari dekapan Arkan. Namun tidak bisa karena tenaganya tak sebanding dengan Arkan. Lepas. Iona kembali memukul-mukul dada Arkan. Iona, urus aja sana pacar Pak Arkan. Pukul 6.30 WIB. Sarapan kali ini terasa sunyi. Iona dan Arkan tidak saling membuka obrolan sedari tadi. Arkan melirik Iona yang makan sambil menundukkan kepalanya. Apa istrinya itu tidak pegal. Sedangkan Iona, menghela napasnya melihat makanan miliknya masih banyak. Dirinya sedang tidak mood untuk makan. Elah, kenapa belum habis-habis sih makanannya? Arkan meneguk air kemudian beranjak dari duduknya menuju dapur. Iona melirik Arkan sekilas dan kembali tak peduli. Beberapa menit berlalu, Iona kembali melirik Arkan yang berjalan menghampirinya dengan segelas susu di tangannya. Arkan duduk di kursi samping Iona, menaruh gelas ke meja lalu menatap Iona. Mau saya suapin? Tawar Arkan saat melihat makanan Iona masih banyak. Iona menggelengkan kepalanya malas. Tangan Arkan terangkat mengusap kepala Iona. Kamu boleh marah, tapi pikirin juga anak kita. Sebenarnya Arkan ingin sekali menjelaskan, namun pria itu tidak mau memperkeruh keadaan, terlebih lagi ini masih pagi. Saya suapin, ya, saya masih punya tangan. Gak butuh disuapin. Ucap Iona datar. Arkan terdiam saat Iona berbicara sangat datar. Apalagi kini istrinya itu kembali menggunakan kata, saya, ketika berbicara padanya. Jujur, Arkan rindu cerewetnya Iona. Ya udah dimakan, abis itu minum susunya dan saya antar ke kantor. Iona tidak menjawab, memilih fokus pada makanannya. Kantor. Seperti biasa, mobil Arkan berhenti di depan kantor. Iona membuka seatbeltnya lalu turun dari sana tanpa berkata sepatah kata pun. Arkan menghela napasnya dan dengan cepat membuka seatbelt lalu turun. Dengan gesit, Arkan menyamakan langkahnya dengan Iona, lalu menggenggam tangan istrinya itu. Iona menoleh terkejut menatap Arkan di sampingnya. Karena lagi malas berbicara, Iona melepaskan paksa tangannya dari genggaman Arkan. Arkan mengerutkan dahinya mendapati penolakan dari Iona. Tapi, pria itu tak mau menyerah. Kini tangan kanannya merangkul pundak Iona lalu menariknya agar lebih dekat. Para karyawan dan karyawati menatap keduanya dengan berbagai macam tatapan. Ada yang iri, heran, aneh del. Jangan jauh-jauh dari saya, kata Arkan. Iona memutar bola matanya malas. Tangan Iona terangkat,
mengambil tangan suaminya itu lalu menyingkirkannya dari pundaknya. Jaga jarak, Corona, ucap Iona tak berekspresi. Arkan mengangkat kedua alisnya. Sementara Iona mendahului Arkan menuju lift, memencet tombol dan menunggu. Ting, lift terbuka. Arkan berlari kecil menghampiri Iona lalu mereka masuk beriringan. Hening. Arkan melirik Iona. Masih marah. Iona kembali memutar bola matanya dengan malas. Menurut lo, Arkan menghela napasnya. Jangan marah lagi, sayang. Ucapnya. Iona tak merespon. Kalau biasanya Iona akan tersenyum, kali ini tidak. Jujur, saya lebih suka kamu cerewet daripada diem kayak gini. Ucap Arkan. Bodoh amat. Urusin noh si SHAITON. Saya udah cuek, masa kamu ikutan cuek? Gak asik dong, rumah kita jadi sepi. Keluh Arkan. Iona tetap diam. Ajak penghuni Ragunan kalau mau rame. Gitu aja ribet. Arkan menghela napasnya. Sulit sekali merayu istri yang sedang marah. Dan ia baru merasakannya. Tiba-tiba Arkan memeluk Iona membuat sang empu terkejut. Jaga jarak, ya, peringat Iona. Arkan menggeleng. Sebelum kamu kerja, saya mau peluk kamu. Gak mau, ucap Iona sambil berusaha melepaskan tubuhnya dari pelukan Arkan. Tapi saya mau, kangen kamu. Arkan memeluk Iona dengan erat. Tak mengizinkan istrinya itu terlepas. Bayangkan saja, 2 minggu kerja, 2 minggu pula tidak bertemu. Bagaimana tidak kangen? Iona mengerutkan dahinya. Ini suaminya atau bukan? Pak Arkan kok aneh sih? Tapi gue juga kangen. Gimana dong? Kedua tangan Iona terangkat hendak membalas pelukan Arkan, namun tidak jadi. Dia kan lagi marah. Sebelum melepaskan pelukannya, Arkan mengusap lembut kepala Iona, dan menghirup dalam wangi tubuh sang istri yang menenangkan hati, jiwa dan raga. Hanya Arkan yang boleh seperti ini kepada Iona. Arkan melepaskan pelukannya, lalu memberikan senyuman manisnya. Semangat ya kerjanya, ucapnya lalu mencium kening Iona. Ting. Iona refleks mendorong tubuh Arkan saat lift berbunyi membuat punggung Arkan menghantam dinding lift cukup keras. Iona membelalakkan matanya melihat apa yang barusan ia perbuat. Bersamaan dengan itu, pintu lift terbuka lebar menampilkan karyawan dan karyawati di depan sana. Jantung Iona berdetak cepat. Untung saja tidak ketahuan. Iona menoleh menatap ke arah luar sekilas dan kembali menatap Arkan lalu membantu sang suami. Maaf, sakit ya? Tanya Iona sok polos sembari menahan tawanya. Arkan berpegangan pada pegangan di lift, ia menghela napasnya antara menahan sakit sama menahan kesal. Arkan mengulum senyum ke arah Iona. Iya, sakit, tapi gak apa-apa karena ada kamu. Ucapnya berusaha kuat. Iona mengulum bibirnya, menahan tawa melihat wajah Arkan. Lucu sekali wajah sang suami saat kesakitan seperti itu. Iona suka. Arkan mengangkat tangan kanannya, minta dipapah. Tolongin saya. Oh iya. Dengan sigap Iona melingkarkan lengan Arkan di lehernya lalu memapah sang suami keluar lift. Setelah kepergian Iona dan Arkan dari lift, para karyawati saling berbisik heboh karena baru pertama kalinya melihat seorang Zahari Arkanzo, anak dari CEO perusahaan ini tersenyum. Manis banget gila, tambah ganteng kalau senyum. Senyumannya nagih. Subhanallah gue sampai lupa gue lagi ada di mana. Arkan menghembuskan napas kasar. Bosan sekali berada di ruang kerja Arlan dari pagi. Main game sudah, isi TTS sudah, scroll foto Iona di galeri sudah, baca koran juga sudah. Sangat monoton dan sangat tidak menarik sama sekali kesehariannya. Biasanya sehabis mengantar Iona ke kantor, Arkan mampir sebentar ke ruangan Arlan kemudian pulang dan tidur atau tidak berenang dan bermain basket di rumah. Tapi kali ini tidak, entahlah pria itu kenapa. Tapi yang pasti ini karena Iona Putri, istrinya yang gemuk itu. Ceklek, Arkan menoleh dan menemukan papanya memasuki ruangan. Tumben di sini kamu, Ar. Dari kapan?
Arkan menurunkan kakinya dari sofa dan Arlan duduk di samping anak sulungnya. Dari jam 6:45, 20 detik. Jawab Arkan. Kenapa? Kamu kangen Iona? Ya. Arkan mengerutkan kedua alisnya lalu menggeleng mendengar itu. Arlan tertawa renyah. Istri kamu itu kerja gak ada 24 jam, Ar. Nanti di rumah kamu bisa sepuasnya ngekepin istri kamu. Arkan terkekeh. Gimana kandungan istri kamu? Sekarang lagi ngidam apa Iona? Tanya Arlan sambil membenarkan jas kantornya. Sehat dan Arkan gak tahu. Kemarin sih pengin soto daging, tapi gak sempat Arkan beliin. Loh kenapa? Arkan terdiam sejenak, lalu pria itu menceritakan kejadian kemarin kepada Arlan. Kamu ini, Iona lagi hamil, moodnya gak nentu, kenapa malah dibentak? Ucap Arlan setelah mendengarkan semua cerita sang anak. Arkan refleks. Arlan menghela napasnya, tak habis pikir sama anak sulungnya itu. Ya wajar Iona marah kayak gitu. Tapi kamu jangan nyerah, terus rayu istri kamu. Arkan mengangguki ucapan papanya. Papa kalau mama marah, rayunya gimana? Tanya Arkan. Ting. Iona yang sedang merapihkan berkas kantor mengambil handphone dan membaca pesan dari Arkan. Suami. Jadi papa lagi bingung mau makan apa, kamu punya saran gak? Iona mengernyit membaca pesan dari suaminya itu. Kok Pak Arkan gak jelas sih? Gumam Iona. Iona pun membalas pesan Arkan karena ini menyangkut papa mertuanya. Kalau menyangkut Arkan, Iona malas. Mungkin meknan kesukaan papa. Iona terperangah saat Arkan langsung membaca chatnya. Lagi gak mood katanya. Ada saran lain. Mie ayam munekin. Yang lain. Makanan yang sekarang kamu mau apa? Iona mengerutkan dahinya membaca pesan Arkan. Ini, maksudnya apa nih? Cantik. Chat Arkan kembali muncul saat Iona hanya membacanya. Oke, makasih sayangnya Arkan yang cantik. Iona mengerutkan dahinya membaca chat dari Arkan. Antara percaya, gak percaya seorang Zahari Arkanzo seperti ini di chat. Tapi sadar atau tidak, bibir Iona melengkung ke atas. Anjir Pak Arkan. Bisa batal nih MARAHANNYA sama dia. Iona menaruh handphone ke meja, memilih untuk tidak membalas. Dia kan lagi marah. Pukul 12.30 WIB. Sebelum ke kantin, Iona minum terlebih dahulu di pantry karena tenggorokannya sudah sangat kering. Wanita itu mengambil gelas lalu mengisi air mineral lewat dispenser. Namun tiba-tiba, ada yang mengusap kepala Iona membuat sang empunya dengan cepat menolehkan kepalanya. Gumam Iona dengan terkejut. Iona menghela napas lega saat orang itu adalah Zahari Arkanzo. Suaminya yang super duper lakem lupakan. Arkan mengulum senyum melihat wajah kaget Iona. Maaf ngagetin. Iya gak apa-apa. Tadi seharusnya saya siram aja pakai air. Ucap Iona garang. Arkan terkekeh dan Iona kembali mengubah ekspresinya menjadi datar lalu lanjut mengambil minum. Arkan bersandar di tembok, bersedekap dada sembari memperhatikan Iona. Iona yang sedang meneguk air melirik ke arah Arkan. Ngapain sih Pak Arkan? Ayo ikut saya, ajak Arkan. Iona menaruh gelas ke wastafel lalu menatap Arkan tanpa ekspresi. Gak, tolaknya dingin. Arkan mengerutkan dahinya lalu mencekal tangan Iona yang hendak pergi. Melangkah sedikit, kini Arkan berdiri di hadapan Iona. Yakin gak mau ikut? Tanya Arkan dengan alis terangkat sebelah. Gak perlu yakin juga emang saya gak mau ikut Bapak. Arkan menatap Iona tajam saat istrinya itu memanggilnya dengan sebutan, Bapak. Bapak, ulang Arkan. Iya, kenapa? Gak suka. Arkan menatap dalam mata Iona, melangkah maju sedikit, pria itu melingkarkan kedua tangannya ke pinggang Iona lalu menarik tubuh Iona hingga kini, jarak mereka sangat dekat. Iona membelalakkan matanya lalu menatap sekeliling pantry. Pak Arkan gila. Kalau orang lihat kan bahaya. Masih gak mau ikut. Arkan menaikkan sebelah alisnya. Iona meneguk salivanya. Ia sedikit gugup saat berdekatan seperti ini.
Namun secepat mungkin Iona menetralkan wajahnya. Lo harus jual mahal Iona. Jadilah cewek yang berkualitas tinggi dan gak gampang dirayu. Lepas Pak. Iona berusaha melepaskan tangan Arkan yang melingkar di pinggangnya. Namun bukannya melonggar, Arkan semakin mengeratkan tangannya. Membuat Iona kembali membelalakkan matanya. Sial, Mas. Koreksi Arkan berbisik. Iona kembali meneguk salivanya. Tangannya mendarat menabok lengan Arkan. Plak, nanti ada yang lihat ih. Ucap Iona dengan kesal yang tertahan. Arkan mengendikkan bahunya. Saya gak peduli. Ucapnya dengan tatapan menyebalkan di mata Iona. Ish, lepas, pinta Iona lalu menatap sekeliling pantry. Arkan menggeleng. Makanya ikut saya. Iona memincingkan matanya. Saya kan gak mau. Jangan dipaksa. Keras kepala. Belum tahu saja apa yang akan Arkan lakukan setelah ini. Oh gitu. Ucap Arkan santai. Wajahnya perlahan mendekat lalu mengecup singkat pipi Iona. Kap. Mata Iona membulat sempurna hingga ingin keluar dari tempatnya. HELP. Gue mau MENINGGOY. Tetap gak mau. Tanya Arkan menyebalkan. Iona mengatur napas karena jantungnya berdetak sangat kencang. Meneguk kembali salivanya, Iona akhirnya pasrah. Oke fine. Saya mau ikut. Arkan tersenyum lalu melepaskan kedua tangannya dari pinggang Iona dan beralih mengusap lembut kepala sang istri. Gitu dong, ayo. Arkan menggenggam tangan Iona lalu menariknya keluar pantry. Iona memutar kedua bola matanya dengan malas. Dasar Pak Arkan gila. Ngeselin bin astagfirullah. Bersambung.